Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten atau kota di wilayah kecamatan. Seperti yang berlangsung di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 2 Februari 2023. Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, membuka musrenbang yang berlangsung di Aula Kecamatan Seputih Agung. Dalam musrenbang tersebut turut dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Bapeda, Abdul Rahmat SKM MH, Camat Seputih Agung, Dedi Arianto Yurida, perwakilan dari Polsek Terbanggi Besar dan Koramil Terbanggi Besar. Kemudian anggota DPRD dari Dapil 5, Bapak Haji Slamet Anwar, para kepala kampung sekecamatan Seputih Agung dan kepala-kepala UPTD sekecamatan Seputih Agung. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi alim pun. Kepada yang terhormat Bupati Lampung Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Abdul Rahmat SKM MH, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 5, yang kami hormati tim musrenbang dari Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Camat Seputih Agung, Bapak Dedi Arianto Yurida SSDPMH, yang kami hormati Kapolsek Terbanggi Besar atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil Terbanggi Besar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala UPTD, Kepala Kampung Sekecamatan Seputih Agung, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua bisa hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Seputih Agung tahun 2023. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Lampung Tengah. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tak
tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan dengan baju kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Ayo sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya, Indonesia kita yang jaya. Selamat pagi, saudara kita semua. Dalam arahannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan tujuan diadakannya Musrenbang adalah terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Seputih Agung. Sumarsono menambahkan mengingat ekonomi dunia dalam kondisi tidak baik dan dampaknya juga pada Kabupaten Lampung Tengah. Terlebih PAD Lampung Tengah hanya sekitar 259 miliar. Oleh karena itu, Sumarsono meminta kepada warga masyarakat Kecamatan Seputih Agung, bila ada pembangunan yang belum terlaksana di tahun 2023 ini, agar untuk dimaklum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kabipur. Yang saya hormati tim dua dari Bapeda dalam forum Musrenbang Kecamatan Seputih Agung. Yang saya hormati Camat Seputih Agung beserta Forkopincam, ada Kapolsek, ada Dan Ramil. Yang saya hormati rekan saya Bapak Selamat Anwar, selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 5. Bapak-bapak dan ibu para peserta Musrenbang, ada Pak Kepala Kampung dan peserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ini kok nggak ada yang diundang ya, ibu-ibu KWC atau siapa tokoh wanitanya. Waktu sudah ada wanitanya, tapi nggak ada unsur masyarakatnya. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kecamatan Seputih Agung dalam rangka musyawarah terkait pembangunan yang akan dilakukan di Seputih Agung dengan sumber dari APBD Kabupaten Lampung. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam adalah selalu kita sanjung lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad kita sahabat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, saya nggak bisa ngomong, jadi Pak Camat sudah selalu sampaikan insya Allah, dan insya Allah. Intinya semua sudah kami bahas secara detail pada saat pengesahan anggaran tahun 2023. Tapi kemudian terakhir, karena potensi pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi akan ada resesi ekonomi dunia, sehingga kami kemarin Forkopimda se-Indonesia dikumpulkan di situ di Bogor, dan di sana kami dikasih gambaran-gambaran tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara kita berada di antara negara-negara di dunia tersebut, yang kita sendiri tidak bisa berdiri sendiri karena kita juga belum berdaulat. Kita belum bisa berdikari karena kita berada di antara negara-negara dunia, artinya ekonomi kita tergantung dengan perkembangan dunia. Terakhir, Amerika bahkan hanya memproyeksikan maksimal 2% pertumbuhan ekonomi 2023. Bahkan sudah ada yang min 7, min 4, min 3 di Eropa. Potensi tersebut tentu akan mengurangi potensi pendapatan kita karena kita juga berbasis ekspor. Nah, sementara kalau kita nggak ekspor, kalau luar negeri tidak pesan, kita jual ke sana juga di sana tidak ada pertumbuhan ekonomi, tentu tidak laku dijual. Tentu pendapatan kita juga akan berkurang.
Nah, ini saya sampaikan supaya nanti kalau ada yang sudah kami plotting pada saat pembahasan anggaran ternyata tidak bisa terlaksana, nanti biar tidak kecewa, karena intinya ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya sebagai ketua DPRD sering sekali diundang dengan menteri dan menteri keuangan dan sebagainya terkait dengan neraca keuangan negara ini yang memang tidak baik-baik saja, apalagi Lampung Tengah. Lampung Tengah ini PAD kita hanya 259 miliar. Itulah uang kita yang sesuka-suka kita mau ditempatkan di mana untuk apa. Selain itu harus ada persetujuan, harus realisasi keuangan tersebut, karena kita masih bertemu dengan DAU dan DAN. DAU itu dana alokasi umum, DAN itu adalah dana alokasi khusus, termasuk dana hibah dari pemerintah pusat dan bagi hasil. Artinya uang kita hanya 259 miliar. Dan lagi kalau kemarin kita kena COVID-19, kemudian PMK, hari ini kita kena COVID, P3K, dan Pilkada. Yang mana P3K karena guru kita banyak sekali tenaga honor, sehingga 3 tahun yang lalu sebelum COVID, saya yang paling ngotot untuk mengusulkan tenaga pendidik, kesehatan, dan PPL diusulkan ke pusat, karena pada saat itu gajinya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ternyata kembali lagi ke APBD Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga kita membutuhkan kurang lebih 181 miliar untuk gaji P3K. Kemudian terkait pilkada kita membutuhkan uang kurang lebih 100 miliar yang sudah harus dianggarkan tahun ini. Mau nggak mau, nggak seneng, kalau mau ke Lampung Tengah tambah parah. Karena ternyata hari ini Lampung Tengah masih terbaik se-Provinsi Lampung. Dan itu bukan katanya. Sebuah pemerintah daerah itu dianggap sukses kalau dia bisa memerangi kemiskinan, dan angka kemiskinan kita ada di 11,3%, sementara provinsi masih ada di 14%. Bahkan kita sudah ada di bawah daripada asumsi pemerintah pusat. Stunting kita ada di 77,5%. Indeks pembangunan manusia kita ada di 7,4%. Artinya kita ada di rata-rata di atas rata-rata itu. Namun seperti itu saya sampaikan bahwa APBD kita itu nilai pagunya total ada 2,638 miliar. Besar Pak. Tetapi ini untuk semuanya. Termasuk hari ini Pak Camat harus utang untuk beli makanan kita ini. Makanya dia tadi ngomong sampai 3-4 kali insya Allah, insya Allah, insya Allah. Hari ini sama Pak, kami juga belum gajian. Dan insya Allah hari ini saya suruh dia juga tidak ada uang. Tapi ini semua saya syukuri, saya nikmati. Saya memang nggak ada uang hari ini. Tapi potensi yang akan menggaji uang banyak sekali. Romina aku pada hari kue, ya kan? 2 minggu lagi saya panen ayam, duit. Sebulan lagi saya panen jeruk, duit gitu. Kenapa? Saya tidak pernah bertanya apa yang diperlukan negara ini kepada saya, tapi saya terlalu berbuat untuk bangsa dan negara ini. Pak, kalau gaji saya sama Pak Slamet Anwar, Pak Slamet Anwar. Apa terangnya? Tak ojek siji-siji. Cuma tugas banyak saya.
Tapi saya dikasih hak yang namanya mobil BE3 Saklantukan kursi jiwa. Jadi iso, paling iso nih nunut. Ini iso, mobil itu tidak boleh lepas dari saya. Karena itu berkat, sama dengan BE1 nggak bisa dipinjam orang. Melekat untuk ketua DPRD. Makanya saya kalau nyamar ya nggak pakai BE3. Kira-kira camatnya kerjanya bener orang. Jadi pak motor lain, terlalu pendek, ngopi. Kodoh kalau Pak Lurah ini bener nggak Pak Lurah ini? Anak celana pendek, kopian, dora pecian ini siapa sih ketolak umat ketua DPRD? Tetapi akhirnya saya mendapatkan data yang benar dan itulah yang saya perjuangkan. Begitu Pak. Makanya saya tidak pernah bertanya apa yang diberikan oleh bank negara kepada saya, tapi saya selalu berbuat untuk bangsa dan negara. Kalau ngomong gaji, ya itu tadi. Kodoh karo Pak Lurah, tapi lah kondangan kan saya kayak ngarep. Ya, Pak Lurah monggo. Padahal hancur kita. Sabtu Minggu seperti kunjungan telu papat. Hancur. Tapi kita nikmati karena kita mau berbuat untuk rakyat, mau berbuat untuk bangsa dan negara, mau berbuat untuk Lampung Tengah. Nah itu intinya. Itu dari saya. Dan nanti terkait jembatan bumi bencana yang ini tak dilebarkan sudah masuk, tapi terlaksana apa enggak Bu? Sudah kami anggarkan 1,9 miliar. Termasuk pada saat lagi sekarang ini dia minta untuk dipasang marka jalan. Dipasang orang? Ketua DPRD langsung telepon. Hah? Ya duitnya enak. Duitnya cukup pegurku, yang penting kan harus enak. Iya toh? Makanya nggak dikasih lagi. Itu aja. Termasuk yang lain-lain kemarin yang kita sampaikan. Kemudian peningkatan ruas jalan dari Tugu Pasar Simpang Agung menuju ke Kampung Harapan Rejo. Ini ada cor rigid gak panjang, cuma setengah kilo. Setengah kilo view, lho Pak Bute. Iya kan? Sampai mati dapat ariso bangun kuwi. Dan itu kita perjuangkan. Sedang sawah jeblok kae. Iya kan? Ya masih kayak 2,4 miliar juga. Cuma lek kabeh dari dibangun langsung, ayo urunan. Ayo, sapa sing sanggup? Lek sampai 1 juta atau 5 juta. Ayo, kita bangun dengan dana pribadi total kaya. Lek sampai 10 jutaan, aku 50 juta. Tapi dana kita pribadi. 50 juta sesuk panen-panen itu cukup kok. Mau panen 3 hektar, juga gitu. Iya, sama. Makanya aja nesu-nesu anaknya kuwi. Ya Pak Karamat ya, tenang wae. Ya tadi kita bingung gimana Pak nyampaikannya, dengan aku. Daerah Semekan aku nggak usah milih, apa-apa. Nggak usah milih aku apa-apa kok. Orang jadi dewan terus aku marah, enggak juga. Wah aku turun jadi dewan, musuhku ya papa. Orang jadi dewan malah wani gendaan, saya itu ramani. Begini. Nah saya kira begitu kamera viral kok. Apa punya gendaan? Malah rawani Pak, rugi banyak. Lebih ngomong moro-moro tiktok-tiktokan. Kok viral kok? Iya kan? Terus kalau viral itu saya pusing, enggak malah terkenal. Kok aku tidak melakukan? Pada saat istri saya ada, sehingga tapi bojoku, uang penuh di kebun, rumah kebun. Masa ya warpe macam-macam? Iya sih.
Ngono ku nyamuk beraro. Ora oleh ro. Resiko wong ganteng wong tok. Enek sing gak seneng akeh. Karena sak Lampung Tengah mek siji. Bicarane iki rubuhne. Ya ora iso rubuh ya, Bro. Hari ini aku diutang harga 1 juta. Karena apa? Tuku bibit klenteng wis 3 bulan iki lho. 1 juta ora bayar-bayar. Iki wonge. Dodol bibit klenteng dan klentengnya top. Kalau mau beli bibit klenteng coba beliau. Hah? Saya endorse. Kalau kau potongan ini panengan dicoba 3 gratis. Nuwun arep kalau murah apa yo iso. Enek dolan separeng-pareng. Untuk jadi pejabat publik, apa yang kamu kasih, bahkan nyawamu kalau terus berikan kepada mereka. Aku berbujuk apa sing ora kene wong. Nyenggol Pak ini kan. Ini namanya bupati. Intinya beda dulunya akeh-akeh. Dan itu intinya Pak ya. Kemudian peningkatan ruas jalan arah pondok pesantren Sri Bakti Al-Ikhlas. Ini kaji ini. Ngamuk dengan anggaran Pak. Tua lagi ada tiketnya gelur kita. Duitku juga duduk kok. Ya, ngomong aku. Iki dibangun aku yo ora rugi. Ora dibangun aku yo ora untung. Ya, wis ngono wae. Omongke kan. Wes. Peningkatan ruas jalan Kampung Mudirayu Kecamatan Seputi Agung. Ini 0,5 kilo. Peningkatan ruas jalan pendidikan Tanjung Redo Dusun 1 arah Dusun 5 Kampung Susuban. Peningkatan ruas jalan Dusun 5 Kampung Dangkejo Seputi Agung. Peningkatan ruas jalan 2 RT 1 RW 1 Kampung Donoaru Kecamatan Seputi Agung. Kampungan Drenase Dusun 7. Ini bagian dewe lah kesel aku maca. Aku tutup dulu. Nanti sampaikan ya. Intinya itu Pak, saya hanya membuka, mungkin sambutan setelah itu saya izin ya. Aku rasa membantu kalau mereka protes. Ngancur. Karena saya harus ada rapat lagi yang nggak bisa saya tinggal betul Pak. Ini udah jam 10. Tengah 11, undangannya jam 9.30. Nah setelah itu di sana lagi. Saya nanti pulang mungkin jam 9 malam. Seperti itu tiap hari. Sehingga kadang-kadang kalau dikunjungi lali. Semua untuk rakyat. Ya Pak ya. Secara itu disampaikan, silakan dibacakan oleh Bapeda. Jadi intinya Pak, uang kita adanya itu yang untuk infrastruktur dan semuanya ada 540 miliar dibagi 28 kecamatan dan 311 kampung. Ya sak kampung mulai sak jrit ya wajar. Nah itulah kenapa saya banyak jalan ke Jakarta meminta anggaran dari pemerintah pusat. Dan untuk kesehatan saya masih menunggu jadwal Menteri Kesehatan bersama Bupati terkait dengan CKN kita yang masih belum cukup, sehingga kita harus antri pada saat daftar BPJS itu. Insya Allah kalau kami sudah ketemu, kami minta anggaran itu ditambah. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang nunggu pada hari itu. Sabar, kami masih berupaya, ya Pak ya. Yakinlah Lampung Tengah tetap lebih baik dari kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Lampung. Dan itu by data, bukan mengaku. Terkait stunting, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Itulah sesuai dengan tujuan negara kita mensejahterakan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bangun itu bukan barang mewah sebetulnya. Karena sekarang semua sudah memiliki mobil. Cuma karena kita kurang bersyukur,
kurang baik. Sementara saya sampai hari ini mobilnya raduwe, bojoku motornya kan kredit. Nah percaya takut nih mama, belok nih mama. Omahku kalau Pak Lurah Gayor ini, aku loh Pak Bandi, omahku kan Pak Bandi. Silakan main ke rumah. Ini saya bagaimana nih mama. Salah satu yang disampaikan, saya langsung pamit ya Pak ya, karena harus ada yang saya kerjakan tempat lain, sama mensupport kepada seluruh rakyat supaya bergerak bersama. Sekali lagi jangan bertanya akan diberikan kepada bangsa dan negara ini kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita lakukan, berikan kepada bangsa dan negara ini. Saya rasa itu yang disampaikan. Kurang saya maaf, pada Allah saya ampun, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang kepada awak media, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan bahwa Musrenbang ini adalah salah satu wahana untuk merancang proses pembangunan. Dan khusus di Kecamatan Seputi Agung, minimal 60% akan terrealisasi mengingat anggaran Lampung Tengah sangat terbatas. Dan di Kecamatan Seputi Agung ini akan digulirkan anggaran sebesar 10 sampai 12 miliar untuk tahun 2023. Ya, Musrenbang ini kan salah satu wahana untuk merancang meramu proses pembangunan di Kecamatan Seputi Agung. Nah, di sini semua terlibat karena kita dari bawah ke atas ya, pola kita. Dan tadi sudah usulan yang tahun lalu tidak semua bisa terrealisasi, tapi minimal 60% terrealisasi mengingat anggaran kita yang memang sangat-sangat terbatas. Pak, untuk Kecamatan Seputi Agung sendiri di 2023 sendiri apa sih Pak yang sudah terrealisasi yang 2023 yang akan dianggarkan ini apa Pak? Ada jalan rigid dari Simpang Agung ke arah Harapan Rejo, kemudian dari Puji Rahayu itu dari pasar ke arah lokal, kemudian di Bumi Mas juga ada pembangunan jembatan dan beberapa UKS. Intinya untuk Kecamatan Seputi Agung insya Allah dianggarkan sekitar 10 sampai 12 miliar tahun 2020 untuk pembangunan jalan. Tadi mungkin harapan kita dengan adanya Musrenbang ini seperti apa sih Pak? Kita meminta kontribusi masyarakat untuk lebih, jangan hanya bertanya apa yang diberikan bangsa dan negara kepada kita, tapi lebih kepada apa yang bisa kita perbuat, kita berikan kepada bangsa dan negara ini.